Saya kasih waktu Anda 3 bulan untuk mengclosing 7 triliun. Lalu inilah yang pertama saya bicara. Woi, mau nggak beli bank muamalat 700.000 sahamnya? Siapa yang mau? Apalagi saya bilang begini, nggak sekali bayar bos, 3 kali. Tambah ngacongnya lagi ya kan? Iya dong, saya kan ngomongnya tiga kali bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tips. Ya teman-teman, kita ngebahas video yang sama, cuma ini temanya berbeda. Nah, di sini kebetulan melintas video tentang bank muamalat. Ada juga melintas tentang ya menyangkut nama orang gitu ya. Ada nama Pak Jokowi udah jelas di sana disebut. Ada juga nama Sandiaga Uno. Nah, berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan bank muamalat. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, di tahun 2018 itu Yusuf Mansur katakanlah bilang-bilang ya war-war mau beli bank muamalat. Nah, teman-teman kita lihat dulu videonya, karena ini berkaitan dengan video yang awal tadi ya, kenapa saya sebutkan itu biar ada relate-nya gitu. Kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Nggak ada yang sulit. Apa lu mau beli apa coba? Bank muamalat kemarin nggak mau jual kecuali 3 kali book value. Saya bilang beli aja. Mumpung dia lagi mau beli, mau jual. Yang susah kan orang nggak mau jual. Lu punya duit berapa aja, kalau orang yang nggak mau jual, masa lu mau cekek? Mumpung Arabnya mau jual, maka saya bilang Ustadz Irfan, beli aja. Bilang iya. Sandiaga bilang, wah tapi mau nggak, wah udah nggak usah dipikir-pikir, bagi aja langsung Indonesia, selesai. Mau tahu? Kita hitung ya. Nih, gua kasih lu hitungannya. 7 triliun umpama kata, dan nggak mungkin muamalah 7 triliun, pasti lebih murah dari 7 triliun untuk jadi saham mayoritas. Katakanlah 7 triliun. 7 triliun kita bagi 10 juta orang bos, maka cuma 700.000. 700.000. Gua tanya di sini nih, kalau Ustadz Irfan Syokibek dengan Ustadz Haji Mukhlis Yusuf dengan Kiai Didin, kita di belakangnya nih Ustadz, lalu kemudian ngadep muamalat dan muamalat bilang oke, saya kasih waktu Anda 3 bulan untuk mengclosing 7 triliun. Lalu inilah yang pertama saya bicara. Woi, mau nggak beli bank muamalat 700.000 sahamnya? Siapa yang mau? Apalagi saya bilang begini, nggak sekali bayar bos, 3 kali. Tambah ngacongnya lagi ya kan? Iya dong, saya kan ngomongnya tiga kali bayar. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, di sana kan disebutkan tentang Sandiaga Uno. Kita bahas ini dulu ya sebelum saya lihatkan video selanjutnya. Sandiaga Uno di sana disebut ya, seolah-olah dia itu kayak ragu atau apa. Yusuf Mansur nyebut di sana lah. Nah, teman-teman, Sandiaga ini sekolah di Amerika. Dia itu juga termasuk yang diakui kecermatannya dalam pemahaman tentang saham, terutama saham konvensional ya, bukan kripto atau di trading, enggak. Ini saham konvensional di mana karena dia manajer investasi. Yang menariknya di sana Yusuf Mansur itu bilang kayak gitulah intinya ya. Nah, dan apakah itu terjadi dengan kekuatan umat, katakanlah kayak gitu. Dan faktanya bagaimana, teman-teman? Nah, di sini ada video tentang Yusuf Mansur ke bank muamalat ya, bersama dengan, saya nggak tahu ini apa, nanti kita saya jelaskan lah. Yuk kita lihat videonya teman-teman, check it out. Udah. Kita mau lihat perkembangan sampai pagi ini kayak apa di bank muamalat. Apakah sudah mulai ada pergerakan atau belum? Karena secara jadwal baru insya Allah secara jadwal baru zuhur, tapi kita akan lihat ya kayak apa perkembangannya. Berapa orang ini sudah mulai hadir. Assalamualaikum.
Doa dulu. Kita doa dulu, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan acara buka tabungan bareng Muamalat di Muamalat Tower jalannya lancar. Amin. Jalannya berkah. Bahkan di luar dugaan ternyata di seluruh cabang Muamalat. Masya Allah. Lagi ke lantai 2 Pak Budi, tapi nanti mau ke lantai 18 makan dulu. Lebih baik minggu di lantai 18 aja Pak Haji. Ya 18 aja, ini soalnya mau di jamaah doang. Ayo duduk semuanya. Bisa motor. Oke, yang mau foto dari situ aja selfie bos. Duduk, agak duduk, jadi yang belakang kelihatan. Sini Bapak mana? Bos, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih ibu-ibu ketapang. Ada mana ketapang? Alhamdulillah Pak Permana dari kampung gua tuh. Ketapang. Ya mana Peter? Terima kasih buat semua yang sudah pada hadir. Siapa yang buka di tabungan muamalat, mudah-mudahan besok bisa pergi umroh. Duitnya untuk kembang, bro. Rezekinya datang banyak. Ya, dan dorong lagi teman-teman yang lain untuk buka di cabang-cabang muamalat terdekat di kota masing-masing, ya. Ya, terima kasih. Ini ada tagline-nya. Kita bareng-bareng ya. Bismillah, seluruh Indonesia bersama, gitu ya. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Oke, 1, 2, 3. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Lagi. Bismillah, seluruh Indonesia bersama. Asik, terima kasih. Mudah-mudahan jerih payah Anda semua datang kemari diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Muamalat Tower ya ada bukan cuma di sini tapi di seluruh dunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah doain muamalat ya. Mudah-mudahan bisa jadi bank buku 4. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya lanjutkan lagi, saya temenin Kiai dulu, Kiai Maruf Amin di atasnya. Mana nih? Oh, kamera. Coba. Dua tangan juga. Iya, oke lah. Nah, itu videonya teman-teman. Di sana digambarkan atau ya divideokan ya. Di sana ada orang-orang yang katakanlah tetangganya atau misalkan katakanlah ada jamaah yang mungkin dia nggak tahu bahwasanya Yusuf Mansur itu kesana itu membawa nama Paitren gitu ya. Jadi orang ini mungkin sama sekali nggak tahu atau jamaah-jamaah ini nggak tahu jamaah masjid mana, saya nggak tahu pokoknya intinya apakah jamaah masjid yang diumumkan pada saat yang ada ceramah Yusuf Mansur itu. Apakah yang mereka ikut datang juga ke sana atau enggak, yang jelas itu cuma jamaah. Dan kalau diberitakan ada ribuan, tapi itu enggak ribuan sebenarnya, cuma itu untuk apa ya, show kayak bergaining media untuk menjelaskan bahwasanya kalau Yusuf Mansur meminta ke jamaah akan banyak gitu ya. Seperti kasus di BRIS itu, kasusnya itu kayak apa ya, nggak jelas gitu. Pada akhirnya ada orang yang mengaku ke saya dia itu uangnya nggak kembali gitu setelah berinvestasi di sana. Soal kebenarannya ya saya nggak tahu lah, yang jelas seperti itu. Teman-teman bisa lihat flashback mengenai saham BRIS yang saya bahas di video sebelumnya. Nah, menariknya, apakah
ini terjadi. Nah, di beberapa video selanjutnya yang nanti mungkin akan saya bahas ya, Yusuf Mansur beralasan bla 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 tentang bank muamalat sehingga nggak jadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang yang sudah menabung di sana atau orang-orang yang ikut di PayTrend Asset Management tentang bank muamalat ini, atau bagaimana? Kurang lebih saya katakan mungkin kalau yang nabung mungkin nggak ada masalah ya, nggak ada masalah dalam artian yang nabung itu ya mungkin kan nggak diambil ke PayTrend, jadi ya cuma sekedar nabung gitu ya, walaupun mungkin kepotong biaya bulanan atau apa dan akhirnya ya nggak kepake gitu ya. Terus apakah sahamnya dibeli sama Yusuf Mansur? Enggak gitu ya, jadi enggak pakai itu, walaupun di berita di sini di Detik.com itu dia bilang bahwasanya Yusuf Mansur cari dana 5T untuk masuk bank muamalat. Di sini ada beritanya teman-teman ya. Kabar mengejutkan ini saya lihat di sini 2018 bulan 12 Februari ya. Kabar mengejutkan, Yusuf Mansur yang menggeluti bisnis, ia berharap untuk bisa masuk menjadi investor PT Bank Muamalat Tbk dengan menyiapkan dana 5T. Doain biar kejadian saya dan kawan-kawan punya cita-cita memimpin masyarakat agar tidak hanya nabung, tidak hanya sebagai penabung, tidak hanya sebagai customer konsumen bank, tapi juga sama-sama memiliki bank tersebut termasuk muamalat, kata Yusuf Mansur saat berbincang dengan CNBC Indonesia. Pesan singkatnya, tak hanya sampai di situ, Yusuf Mansur menegaskan dana yang disiapkan mencapai 5T, sekitar Rp 5 triliun, dan saya yakin kalau kami yang maju, masyarakat akan percaya, malah bisa jadi langsung ke dorong jadi bank buku 4 tuturnya. Ini bank buku itu ada semacam berapa sih jumlahnya gitu, jadi ada bank buku 1, bank buku 2 gitu ya. Itu aturan di Bank BI sebenarnya. Saya menjelaskannya nanti. Intinya adalah Yusuf Mansur ini pingin masyarakat, dan dia mengaku bahwasanya kalau misalkan dia ngomong orang-orang percaya gitu intinya. Nah, yang jadi masalah sekian kali kasus-kasus masalah-masalah tentang bagaimana Yusuf Mansur mengumpulkan uang dari masyarakat dan ujungnya nggak jelas itu, sehingga ya saya nggak tahu, mungkin akan jadi masalah besar pada akhirnya gitu ya, sehingga Yusuf Mansur ini ya membatalkan mungkin tentang pembelian bank muamalat karena Yusuf Mansur nggak bisa mengumpulkan orang sebanyak itu gitu. Akhirnya ya mungkin ya orang-orang yang masuk melalui PayTrend Asset Management, karena Yusuf Mansur di sana membawa PayTrend, itu mungkin dalam tanda kutip karena PayTrend yang mau dijual juga sama Yusuf Mansur, mungkin di belakang ini rame bahwasanya mereka mengalami kerugian atau bagaimana, mungkin rame, cuma ada semacam soft gitu, semacam mungkin kayak lebih diredam dulu sama Yusuf Mansur pada orang-orang yang berinvestasi lewat PayTrend Asset Management. Kalau lewat PayTrend ya maksudnya PayTrend yang aplikasi yang nggak jelas itu, mungkin masih ramai sampai sekarang, sampai gaji karyawannya nggak dibayar. Tapi kalau PayTrend Asset Management karena itu berkaitan langsung dengan keuangan, berkaitan langsung dengan OJK, berkaitan langsung dengan BPK, mungkin akan diredam sama Yusuf Mansur. Ya seperti biasa, Yusuf Mansur mungkin akan membayar mereka ini, atau dengan alasan, bisa saja jadi dengan alasan kita investasi tapi investasinya minus gitu, sehingga ya nggak bisa gitu, karena ada aturan di perjanjian PayTrend Asset Management itu sendiri, kalau misalkan minus ya ditanggung bareng-bareng, atau minus ya udah ludes kayak gitu. Mungkin di solve mereka dengan alasan kepada orang-orang yang berinvestasi ke Yusuf Mansur melalui PayTrend Asset Management, itu di solve melalui ya mungkin diganti 1/4-nya atau diganti 1/3-nya atau seperti apa. Saya nggak tahu sih sebenarnya, tapi yang jelas emang nggak terlalu ramai dari PayTrend Asset Management, karena ya udah pasti kalau mau berinvestasi melalui perusahaan PayTrend, ya kalau misalkan itu nggak membeli langsung ya sahamnya, ya misalkan melalui PayTrend Asset Management atau melalui PayTrend, ya ujung-ujungnya masyarakat yang membeli atau misalkan berinvestasi di sana, ujung-ujungnya nggak tahu apa-apa, ya mereka juga bingung solusinya bagaimana ketika
pembelian ini nggak jadi dan uangnya nggak tahu kemana gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.